الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله كما قال الله تعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Hadirin Bapak Ibu saudara sekalian yang insyaallah tansah dimuliakan Allah, sarangan kesempatan yang jamuno kita dalakan buatan sahna bahwa syukur kita untuk asal Allah Taala. Ini kesempatan yang mulia kita sakit tidak masjid bisa perlu tidak karena sholat jamaah subuh dan insyaallah tetapi sepeda saking kewajiban kita sambil diberi pertolongan ini alhamdulillah menjamai masyarakat kita tidak akan saya salam salam kita berlimpahkan kemajuan tujuan kita hingga tertasuri tawadan kita Nabi Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga kita terus syafaat pun yang walaupun hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita zaman itu. Kajian kemudian di mereka sekitar gosok mengambil hak orang lain. Mungkin yang kita bahas sekitar termasuk gosok potong-potong mereka yang ingkang kaya sugih tapi mengambil jatah subsidi pun yang miskin. Nah ini sebagai banding kita aturakan sama-sama santunan di dalam Islam yang kami judul zakat. Kemudian kita bahas beberapa penyaluran zakat yang salah. Sehingga kalau penyaluran zakat ini salah, maka zakatnya tidak sah. Kalau itu diserahkan sendiri, kalau diserahkan ke badan amil, berarti badan amil yang bertanggung jawab dosa-dosanya. Maka materi sekaligus kedua-duanya yang ingin menyalurkan sendiri, hati-hati harus tahu ini. Dan badan amil yang menyalurkan zakat harus sesuai dengan ilmu ini. Terus sekalian, sebelum kita bahas kembali beberapa kesalahan di dalam penyaluran zakat, bila salah atau sah zakat pun, sing nanti disalah termasuk sesuatu yang tidak haram. Spesial yang salah penyaluran zakat kepada ahli bait keluarga Nabi. Yang kedua, menir orang kaya dan orang yang masih kuat bekerja, ini tidak ada hak zakat kecuali beberapa kelompok orang kaya yang boleh menerima zakat. Kaya tapi hamil, kaya tapi mu'alaf, kaya tapi mujahid, kaya tapi goreng, kaya tapi musabil. Nah ini boleh menerima zakat. Tapi secara umum orang kaya itu tidak boleh menerima zakat. Dan zakat tidak boleh disalurkan kepada orang kaya. Sekarang kita bahas kemudian cara membedakan antara kaya dengan miskin dalam Islam. Disebut miskin itu kalau pendapatan dengan pengeluaran lebih banyak pengeluaran. Jadi kalau pendapatan satu hari 100.000 tapi pengeluarannya 70.000, nah ini masuk miskin. Kalau pendapatannya 40.000 sementara pengeluaran 100.000, ini masuk fakir. Ini panitia cara membedakan pundi ingkang goni sugih, pundi ingkang miskin.
Hati-hati termasuk penyaluran zakat fitrah sampai nganti salah berarti panitia yang bertanggung jawab. Yang ketiga, orang kafir. Orang kafir ini tidak boleh diberi zakat. Kalau belum yang musim protes, lah sak kampung itu sing kafir siji tok, terus yang paling miskin beli oleh zakat itu teman-teman. Harta zakat tidak boleh diberikan orang kafir sekalipun dalam kampung itu siji tok paling miskin semiskin-miskinnya. Gimana? Kecuali orang kafir yang mu'alaf atau orang kafir yang ada harapan untuk masuk Islam. Sama miskin ini terus dibantu zakat. Zakat itu rasanya Pak. Nah, zakat kan kata yang bantu zakat 10 juta. Nah, itu berharap bisa keluar dari kemiskinannya, bisa masuk Islam. Nah, itu boleh. Tapi kalau asli kafir dan tidak ada harapan untuk masuk Islam, maka tidak boleh. Kemudian yang keempat, orang yang menjadi tanggungannya ini tidak boleh diberi zakat. Istri, anak, orang tua, terus jauh ke atas, berarti nenek, kakek, buyut dan sebagainya. Ini termasuk yang tidak boleh diberi zakat. Kemudian selanjutnya yang kelima, termasuk yang tidak boleh mendapatkan zakat, yaitu orang fasik atau ahli maksiat mujarrah, orang yang melakukan dosa secara terang-terangan. Mungkin termasuk ahli bid'ah. Hati-hati Pak, berarti wong sing gaene mendem dan nampak dosa-dosanya secara mujarrah, secara terang-terangan, ini tidak sah zakat disalurkan ke situ. Dalilnya Pak, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kasus zakat yang pernah dialami seorang muzaki yang soleh. Suatu ketika di satu malam ada seorang yang kaya muzaki ingin mengeluarkan zakatnya. Maka malam itu dia keluar sendiri membawa hartanya dan disalurkan zakat itu sendiri. Nah, ternyata harta zakat itu disalurkan pada seorang wanita nakal, disalurkan pada seorang pelacur malam itu. Kemudian pagi harinya masyarakat pada membicarakan, tadi malam ada orang yang salah memberikan zakat. Zakat diberikan kepada wanita nakal, kepada pelacur. Nah, maka kemudian orang itu mengatakan, ya Allah, segala puji bagimu, zakatku jatuh ke tangan seorang pelacur. Saya akan bayar zakat lagi. Ganti Pak. Berarti menganggap zakat ini tidak sah karena penyalurnya kepada yang tidak benar, yaitu seorang pelaku dosa besar, seorang pelacur. Kemudian malam itu dia keluar lagi dengan harta zakatnya dan penyerahannya itu diberikan kepada orang kaya. Nah, pagi harinya orang-orang bisa lagi, tapi malam ada orang yang zakat tapi diberikan kepada orang kaya. Maka orang ini mengatakan lagi, ya Allah, segala puji bagimu, zakat itu jatuh ke tangan orang kaya. Nek mau diserahkan gak mungkin Pak, dijalurnya zakat itu melu begini, dijalurnya ke mungkin. Maka orang itu, ya Allah, saya akan bayar zakat lagi. Maka ini menunjukkan bahwa zakat itu tidak sah. Maka kemudian malam itu dia keluar lagi dengan harta zakatnya. Kemudian zakat itu diserahkan kepada seseorang, ternyata pencuri. Maka
tapi diberikan kepada seorang pencuri. Maka orang itu mengatakan, ya Allah, segala puji bagimu, zakat itu jatuh ke tangan pelacur, jatuh ke tangan orang kaya, jatuh kepada seorang pencuri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadirin sama sekalian, berdasarkan hadis ini menunjukkan bahwa zakat itu menjadi tidak sah ketika disalurkan kepada kelompok-kelompok ini, para pelaku maksiat, dosa besar, mujaharah yang dilakukan secara terang-terangan dan orang mengetahui bahwa itu adalah pelaku dosa besar. Cuman ada perbedaan. Kalau Imam Maliki menegaskan zakat tidak boleh diberikan kepada ahli maksiat. Jika muzaki memiliki dugaan kuat, zakat itu akan mereka gunakan untuk kemaksiatan. Jika diberikan kepada maksiat untuk mendukung kemaksiatan, maka zakatnya tidak sah. Namun jika diberikan untuk selain itu, boleh dan sah. Sementara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan tidak layak zakat diberikan kepada orang yang melakukan dosa besar, orang yang rusak agamanya. Maka jadi penyaluran zakat menjadi tidak sah kalau disalurkan kepada ahli maksiat yang secara terang-terangan berbuat maksiat. Hadirin sama sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian selanjutnya yang tidak boleh penyaluran zakat itu kepada budak. Walaupun di dalam asnaf itu ada budak, itu termasuk yang berhak mendapatkan zakat. Apa? Intinya bahwa budak ini tidak boleh diberikan zakat karena harta yang diberikan kepada budak ini sejatinya harta itu milik tuan, mesti dijaluk majikannya. Kalau semua yang dimiliki budak itu adalah milik majikan. Nah, khusus budak yang boleh namanya budak mukotoh, budak yang ada perjanjian dengan tuannya, nek iso bayar sekian nanti bebas. Nah, itu boleh zakat diberikan kepada budak. Jadi perjanjian dengan majikannya nek iso bayar 5 juta, maka terbebas dari perbudakan. Maka zakat boleh diberikan kepada budak ini 5 juta sekaligus penebusan budak. Nah, ini yang diberikan. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian termasuk yang salah tidak boleh diberikan zakat adalah zakat diberikan kepada anak yatim yang kaya. Sekalipun anak yatim, tapi ternyata anak yatim ini sugih, sugih, nah tidak boleh zakat ini diberikan sekalipun kepada anak yatim. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ini beberapa penyaluran zakat yang salah. Yang menerima pun hati-hati. Nek orang sugih diparingi zakat, ya mau diambil. Nah, sekarang perbandingannya dengan bantuan pemerintah yang bersubsidi atau bantuan pemerintah yang wujudnya bansos. Bagaimana hukumnya orang kaya menerima bantuan ini? Termasuk halal apa haram? Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dari pembahasan itu lebih keluar kita bahas. Menurut Indonesia dan Pusat Statistik BPS, siapa yang dianggap miskin? Nah, dalam Islam tadi kan jelas Pak, orang dianggap miskin itu kalau pengeluarannya lebih banyak dari pendapatan, itu dianggap miskin. Tapi beda dengan miskin menurut Indonesia, menurut BPS. Lebih belakang
Indonesia sing dianggap miskin sing pripun, Pak? Iki beda, Pak. Nah, Islam dianggap miskin itu kebutuhan lebih besar dari pendapatan. Tapi menurut BPS, orang Indonesia dianggap miskin itu kalau pendapatan per kapita per bulan itu kurang dari 472.525. Kalau pendapatan per bulan di bawah 472.525 dianggap miskin, itu per bulan. Nek hitung per hari dibagi 30 hari berarti berapa, Pak? 472.500 dibagi 30 15.750. Berarti nek jenengan gajinya jenengan sehari 20.000, berarti jenengan sugih, Pak. Jadi menurut BPS, Pak, Indonesia aturannya sing dianggap miskin itu kalau penghasilan per hari itu di bawah 15.750. Nah, aturan yang ini kan asli aturan BPS, Pak, Badan Pusat Statistik. Karena yang dianggap miskin itu kita bilang ya yang memiliki yang terus miskin, betul. Enten sing penghasilan sehari di bawah 20.000, nyambut gawe gajine moro 12.000. Sing per bulan gajinya di bawah 500.000. Ini sing dianggap miskin. Agar penghasilannya per bulan di bawah 472.500 itu sing dianggap miskin. Berarti penghasilan sing di atas 472.500 itu sudah dianggap kaya menurut BPS, Badan Pusat Statistik Indonesia. Begini, ini orang malah udah ini. Oh, enak kamu. Lah nek kayaknya sing mana, sing penghasilannya kurang dari 15.000 per hari. Asal ini pun hukum melu gunake LPG melon. Berarti LPG melon kayak sinten? Yang miskin. Lebih yang miskin betul. Sing gunake bensin bersubsidi, berarti sing pendapatannya kurang dari 15.000 per hari. Padahal gunake subsidi datang ya. Sing subsidi itu sing per tahun itu. Iya sekalian. Tentang hukum ini, maksudnya kepada fikih kontemporer, karena di masa Nabi para sahabat tidak ada bantuan yang bersubsidi. Bansos pun itu disalurkan langsung oleh para nabi, para sahabat. Contoh Kanjeng Nabi setiap pagi memberi makan kepada orang Majusi yang ada di pojok pasar. Itu ditekani duit, dikei duit, malah didulang. Nah, itu Kanjeng Nabi. Umar bin Khattab dalam memberikan bansos itu ditekani duit per rumah. Mulai dalu-dalu Umar bin Khattab keliling kampung, keliling negara, undi rakyatnya yang kesulitan, ternyata dalu-dalu mereka ningali bocah cilik dan nangis. Kok orang meneng ditakoni duwe kok nangis ngopo? Lagi-lagi bodoh apa?
aku karpe yang menang, sambil mengatakan wanita itu dasar khalifah pelaknat, rakyat ngerti kelaparan, khalifah penak-penak orang ngerti, padahal si tidak ngomong khalifah langsung menangis langsung balik membawa Bandung dipikul sendiri. Ketika mau diminta pembantunya tidak boleh. Apakah kamu mau memikul dosa saya tidak? Langsung disalurkan apa? Dipikulnya. Zaman semakan bansos langsung disalurkan apa? Saat ini bansos kata sing bocor lebih versi hilang. Sekali lagi karena ini masuk fikih perkembangan, masuk fikih kekinian yang belum pernah terjadi zaman sahabat, bahkan zaman para ulama Rasulullah, termasuk para ulama yang belum ada. Maka ulama hari ini pertama, MUI belum juga pernah memfatwakan tentang haramnya atau tidaknya bantuan subsidi untuk orang miskin ini kemudian digunakan orang kaya. Dulu tahun 2011 ketika ketua umumnya masih Yai Ma'ruf Amin itu mau mengeluarkan fatwa bahwa haram hukumnya orang kaya menggunakan bensin minyak yang bersubsidi. Ketika itu akan digulirkan fatwa itu, kemudian dibantah, ditolak oleh Yai Salahuddin Wahid, adiknya Gus Dur. Maka sejak itu sampai hari ini fatwa MUI belum pernah dimunculkan. MUI belum pernah memunculkan fatwa yang bantuan bersubsidi itu digunakan orang kaya itu haram atau halal, belum pernah difatwakan. Hanya beberapa ulama termasuk hari ini Yai Anwar Abbas, Sekjen MUI, hanya mengatakan tidak selayaknya orang kaya menggunakan hak orang miskin termasuk subsidi dan bansos. Gimana? Romoso Suki saya ini ngampun-nampi bansos lah, WHE orang miskin. Waktu Nobel mungkin konusuk tumpahnya mobil ke itu bansos sing tuwi mainan duduk malah orang mulai. Dan ini berarti memakan hak orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah sebagian dari kamu memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil. Sakit dihindari. Mau pribadi alhamdulillah naik subsidi mesti ketok, kalau listrik subsidi ya kita makan. Terus LPG melon ya ketok. Tapi yang bansos alhamdulillah sampai hari ini aman. Sesuai tahun itu bansos alhamdulillah. Aku malah bersyukur kayak itu. Halo? Gimana? Bantuan rumah. Bantuan rumah. Buat bantuan rumah kan ya? Nanti kamu punya kalau itu. Nah, itu untuk bantuan rumah barang lumayan sampai itu lumayan ada orang itu. Ya yang orang kos sakit dihindari itu bukan haknya. Sakit dihindari itu bukan haknya. Kalau tidak haram, paling nggak itu masuk subhan. Hari ini sama sekalian, nah yang agak tegas tentang hal ini hanya di Basaul di Basul Masailnya Nahdlatul Ulama. Kalau di Basul
di Fathul Masailnya Nahdlatul Ulama menyatakan bahwa segala bentuk bantuan ini, bantuan subsidi yang sebenarnya bukan haknya tapi mengambil, termasuk bansos yang sebenarnya bukan haknya itu diambil, lebih dikhususkan pada orang miskin yang diambil, maka menurut Nahdliyin ini dianggap praktek gosok, sebagaimana diterangkan oleh Syekh Abu Zakaria Al-Ansari dalam Asiyatus Sarqawi. Disebutkan babul gosok, tentang bab gosok, al-mughah, gosok secara mughah, akhadha syai'un dzulman, mengambil sesuatu secara zalim, wasya'an secara sahih, istilah ala haqqil faqir, yakni menguasai hak orang lain sekalipun itu berbentuk manfaat, seperti membangunkan orang yang duduk di masjid, itu termasuk gosok. Membangunkan orang yang duduk di pasar, atau bukan harta seperti sampah tanpa hak, kain termasuk gosok. Maka sama ketika mengambil hak orang lain yang itu bukan haknya, ini dihukumi termasuk gosok. Yang agak tegas baca hanya di Fathul Masail yang menyatakan bahwa bantuan bansos, bantuan bersubsidi yang diambil bukan haknya, ini masuk gosok. Sekali lagi ini masuk fikih kontemporer, istilah di antara para ulama, termasuk tadi ketika memfatwakan itu dibantah, dan sampai sekarang MUI belum pernah memfatwakan tentang halal haramnya bantuan bersubsidi yang diambil orang kaya, termasuk bansos yang diambil orang kaya. Cuman kita aturakan langsung nek saged dihindari. Kalau itu tidak haram, paling enggak itu masuk sesuatu yang subhan. Kalau tidak sampai haram, itu sesuatu yang subhan, yang bukan panah kita ambil. Maka hati-hati sebelum kita sampaikan perkara-perkara yang subhan. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, yang subhan itu lebih dekat kepada yang haram. Nek saged dihindari. Tapi terkadang kan masuk dihindari, Pak. Termasuk listrik, ini kan gak dihindari. Listrik ini ya subsidi, Pak. Subsidi kabeh apa sing dhewe gratis? Yang kemudian 450. Oh, berarti kalau ketok, Pak. Oh, sing 100 malah kancane gratis, closing diundangnya. Nah, closing masuk 100 sing masuk 100 kan sing enten kali. Nah, kategori kali enten sing bayare separuh, enten sing penuh. Ini ternyata gak penuh, Pak. Malah udah oke. Nah, mau termasuk sing udah oke. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ngaten Pak Hukumi menggunakan sesuatu yang subsidi yang sebenarnya untuk orang kaya, yang sebenarnya untuk orang miskin, diambil untuk orang kaya. Pasti tidak boleh ikhtilaf, Pak. Belum ada hukum pasti. Pergi, ini kok hanya tidak ada. Kamu pergi miskin kenapa usah? Kamu ini tidak usah sing miskin. Orang berarti LPG Milon ini sakaku dari sebenarnya, Pak. Nek berdasarkan miskin tenan menurut BPS, Pak. Oh, BPS itu net penghasilannya 15.700 wis sugih, Pak. Berarti sing oleh gunake sing penghasilannya di bawah 15.700 itu. Di kosan dari mana?
malah nganggur. Biasa bicara sebelah kiri. Hari ini terus sekalian kalau di rahmat Allah. Ini kan saya katakan penantang 15.000 kaya. Oke, dan kalau dikasih 425 per bulan itu sudah dianggap kaya. Nek itu per hari berarti 15.750 itu dianggap kaya. Ternyata yang saya katakan sebagai kajian. Oke. Saya mendapatkan peran semacam itu kok kira-kira pasti malah bingung, kurang malah tidak tenang. Mengapa? Karena kriteria semacam itu semuanya juga menggunakan bantuan sosial. Ini naknya gini yang menurut saya itu naik zakat dan lain sebagainya itu diatur dengan agama karena diatur dengan agama. Bansos kan tidak diatur dengan agama. Kriteria miskin saja sudah beda dengan kriteria negara. Apalagi yang disalurkan itu menurut saya itu warna saya kan itu ya tidak zakat, tapi itu hasil dari pajak dari para masyarakat. Kemudian lainnya yang disalurkan itu hutang. Untuk itu nanti mohon bikin kontemporer kalau menyalurkan bansos tetapi hutang nanti yang nanggung juga orang miskin itu boleh mengikat. Penyaluran bansos itu ternyata di tangan. Banyaknya kan hutang. Iya, tadi hutang itu. Itu mohon ya batasannya agama. Kalau kontemporer nanti beda-beda. Iya, tidak bolehnya kalau orang ini. Ya, kalau zakat disalurkan kepada yang pasti. Tapi kalau bansos itu jangan itu bukan agama. Iya, nyata banget. Nah, zakat berarti jelas bahwa aturannya gitu. Yang berhak menerima ini, yang tidak boleh menerima ini aturannya jelas dan itu aturannya. Nah, bansos ini masih para sekolah. Saya tidak menerima di orang ini betul-betul konsekuen, pemerintah konsekuen. Yang berhak mendapatkan bansos itu hanya betul-betul menurut BPS yang pendapatannya hanya di bawah 15.700. Nah, betul-betul konsekuen itu terus saya sing salah sopong. Tidak, tadi sing data sopong. Data tanggung jawab berarti. Oh, yang sedikit-sedikit itu kabeh. Nah, ini data tanggung jawab. Korea apa ya? Mila dibangsoni atau pribadi Pak. Nek dalam hati kita terasa boten nyaman nek kula nampa bansos. Ternyata ana sing luwih miskin, sebaiknya pun ditampa. Nek kula pribadi sampai hari ini berusaha ngapunten nek kula pribadi berusaha terhindari termasuk saling sekian tadi PKH. Nah, barang itu kok dapat, kok pensiun kok dapat enggak? Kayak zaman di sini kalau kayak dapat, aku bilang gak dapat. Mau dapat ya, mau terpatok. Wah justru binaan mawon. Enter sing untuk PKH, kok dapat itu apa ini untuk PKH? Ini kemudian diserahkan ke umum, kayaknya oke. Lah kok kula malah sing mlaku ya. Tapi mah kok pribadi berusaha bentuk bansos itu sing saged dihindari. Saya ini kalau ngomong orang sugih lebih dekat ke subhan kula pribadi. Ternyata dia masih nek urusan ini kan kayak pelakuan baku. Wafat muinya belum mui saja belum berani memfatwakan sampai hari ini. Lalu juga kita di Indonesia kan ulama kan mui, tapi sampai hari ini mui juga belum memfatwakan, hanya pasal masalah saja yang
Fatwakan kosong. Sakit tapi. Kesimpulannya kira-kira ketika saya menerima ini dosen kepada orang lain enggak? Gosok juga mengambil hak orang lain enggak? Nek kira-kira sing luwih miskin kalau aku gak entuk aku entuk. Sayanya pun ditompok utawa disalurkan sing luwih miskin. Dalam menjaga harta kita agar lebih aman yang halal, misalnya apa? Ini hal atau barang itu tuh juga belum mesti haram. Oh, orang haram kan bahannya. Nah, kemudian bensin bersubsidi, melon, LPG, melon belum ada fatwa haram dari manapun. Ngedoli ya ewak Pak. Sing ngedoli tuku dhewe. Ngedoli ya Ya, sekali lagi belum ada fatwa haram dari pihak manapun. Termasuk MUI belum memfatwakan. Sekali lagi dulu pernah mau difatwakan Yayasan Maruf Amin, tapi dibatalkan Salahuddin Bakir dan sampai sekarang belum pernah difatwakan kembali. Pengatur ya? Tadi kan, zakat tadi tak? Zakat disalurkan tidak boleh disalurkan orang yang mampu dan buka terang-terangan. Tetapi keluarganya, anaknya dan istrinya itu tidak melakukan kemaksiatan, tetapi dalam kekurangan itu boleh disalurkan. Keluarganya tidak melakukan kemaksiatan. Yang menolongan itu yang apa? Tapi keluarga itu miskin itu. Oke. Si maksiat itu bapaknya. mabuk. Misalnya, tapi istrinya anaknya miskin. Ya boleh. Sing dia diberikan zakat anaknya itu. Nah, Siapa Pak itu makan? sing mabuk. Apalagi kalau tahu tadi zakat itu diberikan mau digunakan untuk mabuk, nah itu mah nggak boleh diberikan. Kalau tahu jika ini mau nggak belum tentu itu malah lagi. Kalau jelas-jelas untuk masyarakat Kayak anak bucu. tapi kalau untuk Sing rampas. kalau normal ini kan boleh diberikan kalau itu bukan untuk kemaksiatan. Anaknya kan miskin, tujuannya kan miskin. Nah, kemungkinan besar untuk beras, untuk sayur, mesti berbuat itu. Pak, tolong jelas pakai miskin. Disalurkan sendiri. Kalau tidak pas nanti katanya tidak sah. Kalau orang tidak benar, tapi juga mendapat apa istilahnya tidak benar. Salah kan? Yaitu kalau jelas karena gini, kalau kita menyalurkan gampangannya ya kemal atau ya kan berkah itu selama ini itu masih istilahnya itu mengambil yang paling tidak ada di kampungnya, di Indonesia bisa paling tidak ada. Misalnya ya diambil 10% atau mungkin 15% di kategorinya makan mesinnya itu atau yang sudah dimayakan di rumah. Iya, betul Pak. Sebenarnya yang berhak menerima zakat pakai miskin itu ukurannya pakai miskin itu tadi sudah kita jelaskan. Dia nggak miskin itu kalau pendapatannya itu lebih kecil dari pengeluaran. Kalau pengeluaran 100.000 pendapatannya 60-70.000 maka ini miskin. Kalau pengeluaran 100.000 pendapatannya 30 atau 40.000 berarti ini fakir. Ini yang paling berhak mendapatkan zakat. Kalau sampai salah, ini yang panitia yang berdosa saja. Nah, kalau di kampung itu nggak ada, digulai-gulai ternyata sing miskin, sing fakir sak kampung semuanya balik mulung limo.
Ya dosa saya lah. Ini gak populer dan pemerataan. Zakat gak pemerataan lah. Yul. Lagi. Hati-hati panitia zakat. Zakat itu bukan pemerataan, tapi harus tepat sasaran. Betul terbawah. Aturannya Pak Fakir miskin, betul terbawah. Nek terbawah kok ternyata suge. Ya tidak mendapat. Tapi penyalurannya luar kampung jauh Galah angin jenar itu dengan boleh pakai mesin mukwek. Nek beri kamu ini ternyata dibeli mobil motor, yaitu jika oke mak sekitar apa? Ada apa sekitar? Orang salah, lebih salahnya pemerataan. Ijazah gak berhak mendapatkan, patut-patut itu dikailah. Nah ini panitia Pak. Itu sudah kasih nopo, kasih kayak. Justru kayak itu. Orang tidak kayak nopo. Nanggung berjawab sing zakat wis menyerahkan amanah sepenuhnya kepada panitia terus kayak gak sesuai syariat sah-sah terus sing dosa sing paling berdosa sing iki ya panitia Sing bae, Pak. Jangan alasan dan kampung gak enak kampung ini gak apa-apa Pak mereka cepat Jual kasus. Jadi biasanya sejarah itu dari zaman sini. Tapi kemarin tuh informasi belum dari sini malah gitu lagi di Gopo betul ngerti. Disalurkan yang enggak berarti. Mereka kita sama kalian hati-hati mereka kemudian sing kategori miskin rasakan disalurkan yang enggak. Pasti Aku sering melakukan itu. Akhirnya mana itu dari apa itu saya gue senang ya. Kalau daerah umum itu belum pernah kalau panitia benar harus bisa memastikan bahwa yang menerima itu betul-betul pakai miskin. Kalau dia pakai miskin ukurannya tadi ukurannya bukan menurut pemerintah. Dan pemerintah Pak saya bukan dan boleh miskin soal panen data hasilnya dari nomor 15 itu ada maksudnya ada mana net penghasilannya dengan pengeluarannya lebih besar pengeluarannya bisa jadi MKP Pak mungkin termasuk pulau Pak bisa jadi Pak apa dalam Islam itu yang termasuk kebutuhan pokok makan sandang pangan pakaian satu lagi apa pendidikan itu masuk kebutuhan pokok. Nek kebutuhan biaya sekolah anak gak cukup, ini masuk miskin Pak. Kalau keluarga enten tiga, saya pendapatan per bulan 15 juta, itu pun bisa jadi berhak mendapatkan zakat karena Pak dia miskin. 15 juta loh per bulan Pak. Tapi dia miskin bulan dapat zakat. Mengapa? Karena kebutuhannya lebih banyak dari pendapatan 15 juta, dan bujurnya papa, anaknya mau kelas, kuliah yang pondok wabe, pengeluarannya per bulan 1.000 juta, miskin Pak, itu berhak mendapatkan zakat. Nah, sekarang ini Pak pendidikan itu masuk pokok. Miskin, penghasilan tidak. Terus sekarang kalau punya sawah, 200 juta, itu miskin deh. Nah, sawah dihitung, nek masuk pendapatan Pak. Sawah itu bisa dihitung masuk pendapatan. Sawah itu sepatok, dihitung masalah per bulan berarti 12 juta per tahun. Berarti per bulan dia mendapatkan gaji 1 juta per bulan. Sakit
dihitung. Ya, naik apa kiranya? Anak-anaknya waktunya. Ya, Oh, malah 14. kan udah teko. Teman-teman kira wanita yang betul kita ketika juga bermajlis subhanallah wa bihamdika asyhadu